Laga bisa diulang. Timnas Indonesia dirugikan wasit. PSSI layangkan protes ke FIFA. Timnas Indonesia dirugikan wasit saat menghadapi Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kamis 10 Oktober 2024. Skor berakhir imbang 2-2. Sejatinya, Timnas Indonesia hampir mengemas kemenangan pada laga ini sebelum gol kontroversial terjadi. Bagaimana tidak, Bahrain mencetak gol pada menit ke-99 padahal waktu tambahan hanya 6 menit yang diberikan. Timnas Indonesia sempat tertinggal lebih dulu pada menit ke-15. Kiper Martin Paes tak berdaya menghalau tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhoon. Bola sempat mengenai mistar gawang dan jatuh melewati garis. Bahrain pun unggul 1-0. Kemudian jelang turun minum Ragnar Oratmangoen yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 1-1. Lalu di babak kedua, Timnas Indonesia berhasil mengungguli Bahrain melalui gol fantastis Rafael Struijk. Pemain Brisbane Roar itu mencetak gol placing dari dalam kotak penalti pada menit ke-74. Bola melengkung ke sudut gawang yang membuat kiper Bahrain Ibrahim Lutfala tak berdaya. Skor 2-1 untuk Timnas Indonesia. Tertinggal 1 gol, Bahrain mencoba menggempur pertahanan Timnas Indonesia. Namun, pertahanan yang dikomando Jai Idzes masih cukup sulit untuk dibendung. Sebuah pertaka terjadi pada menit 99. Padahal, hanya 6 menit waktu tambahan yang diberikan. Lewat skema tendangan sudut, Bahrain mampu menyamakan kedudukan melalui Mohamed Mahmoud. Tak lama setelah gol tercipta, wasit meniupkan peluit panjang tanda akhir pertandingan. Skor 2-2 untuk Bahrain dan Indonesia. Di pinggir lapangan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memprotes keras keputusan wasit. Bahkan manajer Timnas Indonesia, Sumarji harus dikartu merah oleh wasit karena dinilai melontarkan protes yang berlebihan. Melihat kontroversi ini, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI langsung mengambil langkah tegas buntut dari kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Alkaf yang dinilai sangat merugikan Timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain. Indonesia yang sudah unggul 1-2 seharusnya bisa memenangkan laga. Pasalnya waktu tambahan 6 menit sudah berlalu. Akan tetapi, wasit Ahmed Alkaf justru meneruskan waktu tambahan. Hingga akhirnya Bahrain bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui Mohamed Marhoon pada menit ke-99. Lebih anehnya lagi, wasit tak mengecek VAR dan langsung menghentikan pertandingan. PSSI bakal melayangkan protes ke FIFA. Hal itu dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. "Ya, kita kirim surat protes," kata Arya kepada wartawan. "Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol," ujarnya, menambahkan, keputusan kontroversial tersebut juga disorot supporter dunia dari Irak Football yang juga mendukung Timnas Indonesia hingga supporter Jepang. Ia mengatakan, "Untuk fans Indonesia dari Jepang, kami juga telah menerima keputusan serupa dari negara-negara Timur Tengah selama bertahun-tahun. Anda harus terbiasa dengan perlakuan buruk yang dilakukan wasit. Saat Anda berhadapan dengan mereka, Anda akan menjadi lebih kuat. Sebagai fans Jepang, saya berharap perkembangan sepak bola Indonesia," ungkap di John Victor. Lalu jika terbukti laga Bahrain versus Timnas Indonesia bisa diulang, wasit Ahmed Alkaf terancam dihukum seumur hidup. Hal itu tak lepas dari kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dianggap menguntungkan tuan rumah Bahrain. Lantas, bisakah pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia diulang? Meski tidak mudah, namun peluang itu bisa saja terjadi. Asalkan, kecurangan yang dilakukan benar-benar dapat dibuktikan. Seperti yang pernah terjadi pada laga Afrika Selatan melawan Senegal dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2018. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga Afrika Selatan versus Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Afrika diulang. Pasalnya, wasit asal Ghana, Joseph Lamti dinyatakan bersalah menghadiahi Afsel dengan sebuah penalti atas handball Kalidou Koulibaly. Tapi, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sebenarnya mengenai lutut Koulibaly. Berkat penalti itu, Afsel pun meraih kemenangan 2-1. FIFA menganggap Lamti telah melakukan manipulasi pertandingan. FIFA pun melarangnya untuk terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional, seumur hidupnya.
Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Duel pun diulang pada November 2017. Hasilnya, Senegal berhasil memanfaatkan kesempatan kedua itu dan berhasil menang 2-0. Kemenangan tersebut membuat mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2018 Rusia. Bagaimana peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia usai ditahan Bahrain? Terlepas dari kontroversi itu, tambahan 1 poin tetap sebuah hasil yang baik. Hasil ini bukan saja menjaga catatan belum kalah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tetapi yang lebih penting menjaga asal lolos ke putaran final. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia telah mengoleksi 3 poin. Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan angkring di posisi kelima dan hanya terpaut 1 poin dari Bahrain yang menempati batas akhir untuk bisa lolos ke babak keempat. Posisi puncak klasemen kini dihuni Jepang dengan torehan 9 poin. Tim Samurai Biru dibuntuti Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Timnas Indonesia bisa merebut 2 poin di laga tandang melawan Arab Saudi dan Bahrain. Satu hasil imbang lainnya terjadi saat menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 10 September lalu. Kans timnas Indonesia untuk memperbaiki posisi terbuka karena hanya terpaut 1 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Persaingan juga masih akan sengit karena masih ada 7 laga tersisa buat tim Garuda. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Cina di Qingdao, 15 Oktober. Peluang meraih 3 poin terbuka karena Cina sedang tidak baik-baik saja efek 3 kekalahan beruntun yang dialami. Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat jika bisa finish minimal di posisi keempat klasemen grup C. Jika bisa tembus 2 besar maka timnas Indonesia akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Ramai Kevin Dix bakal segera naturalisasi, Erick Thohir tak membantah. FIFA turun tangan, Bahrain kena sanksi, apakah keuntungan bagi timnas Indonesia? Ditanya soal kabar naturalisasi Kevin Dix, Erick Thohir, netizen di media sosial lebih ahli dari saya. Jumlah pemain keturunan yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat sepertinya akan bertambah seiring dengan santernya kabar soal Kevin Dix. Belakangan ini, Kevin Dix disebut tertarik untuk membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain FC Copenhagen itu pun disebut akan segera dimulai. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix. Pria yang juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN itu masih belum mau memberikan jawaban pasti. Ya semoga, kalau dia datang, salaman berarti benar, ujar Erick Thohir saat ditemui usai menghadiri konferensi pers Gothia Cup di The Langham. Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2024. Isu pemain keturunan di media sosial memang sangat ramai dibicarakan. Terutama jika ada pemain baru yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Erick Thohir pun sadar akan hal itu. Bahkan, Erick merasa netizen sepak bola Indonesia jauh lebih ahli ketimbang dirinya dalam hal menemukan latar belakang pemain keturunan. Saya kan masih belum tahu. Kalau sekarang saya lihat masalah rumor-rumor yang ada di media sosial, saya rasa lebih ahli daripada saya sebagai ketum PSSI. Katanya, Erick Thohir bersyukur dengan besarnya perhatian masyarakat kepada timnas Indonesia, termasuk kepada para pemain keturunan. Sebagai ketua umum PSSI, Erick Thohir merasa memiliki lebih banyak lagi database pemain keturunan berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain dari sini, punya keturunan di sini, keluarganya lahir di sini, seru juga ya, tapi buat saya jadikan sebuah database, tandasnya. Tarik ulur Kevin Dix, pemain keturunan yang diincar Shin Tae-yong dari era Iwan Bule hingga Erick Thohir. Hingga kini, Kevin Dix sendiri masih belum juga merapat ke timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain keturunan yang kini membela salah satu klub raksasa Liga Denmark, FC Copenhagen. Lahir di Apeldoorn, Belanda, 6 Oktober 1996, Dix memiliki darah Maluku dari kakek dan juga neneknya. Sebagai pemain sepak bola, Kevin Dix mengawali jalannya di Akademi Viosvasen yang kemudian berlanjut ke AGOV Apeldoorn dan Vitesse. Dari sana, ia kemudian mulai bermain secara profesional dengan bergabung ke klub Serie A, Fiorentina. Sayangnya, di Fiorentina, Dix beberapa kali dipinjamkan, mulai dari ke Feyenoord, Empoli, hingga Aarhus GF di Liga Denmark. Sempat kembali ke Fiorentina, Dix akhirnya hengkang secara permanen dengan bergabung bersama FC Copenhagen sejak 2021. Kevin Dix memiliki kemampuan versatile di lini pertahanan. Pemain berusia 28 tahun itu bisa bermain sebagai seorang bek tengah, bek kanan, maupun bek kiri. Penampilannya juga sangat lugas ketika menjaga pertahanan. Dalam hal pengalaman, sang pemain sempat bermain di Liga Champions bersama FC Copenhagen melawan tim-tim besar, seperti Manchester United hingga Bayern Munich. Karena hal ini,
Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang paling diincar Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Dix sudah masuk radar dan diajak bergabung pada 2022 oleh PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule. Dia kala itu didekati bersamaan dengan Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Mees Hilgers. Namun pada masa itu, Dix dan Hilgers memilih menolak karena sejumlah alasan. Meski menolak, Kevin Dix terpantau terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Terutama setelah PSSI dipimpin oleh Erick Thohir, Dix menjadi pemain keturunan yang sangat rajin dalam memberikan reaksi terhadap unggahan para penggawa Garuda. Karena kebiasaan Kevin Dix itu, banyak netizen yang mengira jika itu adalah kode dari sang pemain bahwa dirinya akan segera merapat. Dirinya pun tidak menutup diri dan ada kemungkinan untuk membela timnas Garuda. Kini, masyarakat tanah air hanya perlu menunggu sampai dirinya berfoto bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ini diketahui menjadi tanda berjalannya proses naturalisasi. Bahrain disangsi FIFA jelang lawan timnas Indonesia. Keuntungan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menerima surat dari Federasi Sepak Bola Internasional, FIFA, yang berisi sanksi yang dikeluarkan terhadap asosiasi tersebut. Sanksi yang diberikan FIFA terkait laga pertama timnas Bahrain melawan Jepang, 05, yang digelar pada 10 September 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Dilansir dari Al Watan News, Asosiasi Sepak Bola Bahrain buru-buru memberikan pengumuman. Berdasarkan penggunaan laser berulang kali oleh fans Bahrain terhadap pemain tim nasional Jepang selama pertandingan tersebut, FIFA memutuskan untuk mendenda Federasi Bahrain 5.000 franc Swiss, sekitar Rp91.176.066. Tulis Al Watan News, Rabu, 9 Oktober 2024. Tidak hanya soal laser, FIFA juga mendenda Bahrain dengan jumlah yang sama karena bunyi peluit dari tribun penonton. Total Rp182.352.012 untuk dua pelanggaran tersebut. Hal tersebut tentu merugikan pihak Federasi Bahrain. Meskipun asosiasi sangat menghargai peran besar para penggemar Bahrain dalam mendukung tim nasional. Asosiasi menyerukan kepatuhan terhadap semua instruksi yang dikeluarkan oleh personel keamanan dan penyelenggara stadion, tulis Al Watan News. Penonton diminta untuk tidak menggunakan laser dalam pertandingan mendatang atau pelanggaran lainnya untuk menghindari pengenaan denda keuangan atau hukuman tambahan pada asosiasi. Timnas Indonesia dinilai punya keuntungan besar jelang melawan Bahrain dan Cina. Bahrain akan menjamu timnas Indonesia di stadion yang sama. Oleh karena itu, Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengarahkan semua supporter untuk mematuhi instruksi yang mengatur supporter stadion. Apalagi setiap pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sejumlah sanksi dan denda. Dalam lanjutan pertandingan grup C di bulan Oktober ini, pelatih Bahrain Dragan Talajits telah memilih 28 pemain terbaiknya. Pada pertandingan babak ketiga dan keempat untuk grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia, Oktober 10, dan Arab Saudi, 15-10. Talajits memanggil 28 pemain terbaiknya untuk dua laga tersebut. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar.